Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Tika. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau presensi dulu hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Lengkap. Oke, lengkap ya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengulas pembelajaran minggu lalu. Ada yang ingat pembelajaran minggu lalu apa? Pengangguran Bu. Apa itu pengangguran? Norma. Oh, yang tidak bekerja Bu. Iya, betul. Terima kasih Norma. Oke, sekarang kita masuki pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Dari kalian semua ada yang tahu apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari perilaku manusia Bu, dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Iya betul, terima kasih Marisa. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang mau bacakan? Oh ya Bu, silahkan baca. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pembagian ilmu ekonomi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, barang dan jasa. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan skala prioritas. Baik, terima kasih Marisa. Yang pertama yaitu ada pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia sehari-hari. Ekonomi berarti mengatur urusan rumah tangga. Dengan demikian, ekonomi dapat diartikan dengan aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga. Selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi makro dan ekonomi mikro, dan yang ketiga ekonomi terapan. Nah, yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif. Ada yang mau membacakan? Ya Bu. Silakan Bika. Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas mengumpulkan keterangan nyata dan beralasan dengan masalah ekonomi. Data tersebut dapat berupa angka-angka dan data statistik. Baik, terima kasih Bika. Selanjutnya ada teori ekonomi. Teori ekonomi adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Nah, teori ekonomi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, ekonomi makro. Bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara agregat atau keseluruhan. Yang kedua, ekonomi mikro, yaitu ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara individual, misalkan perilaku rumah tangga, produsen, dan konsumen. Yang ketiga ada ekonomi terapan. Ayo Dewi, silahkan baca. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Baik, terima kasih Ayu. Selanjutnya ada pembagian dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 8 cabang. Yang pertama ada ilmu ekonomi moneter ilmu. Yang kedua ada ilmu ekonomi publik. Yang ketiga ada ilmu ekonomi industri. Yang keempat ilmu ekonomi internasional. Yang kelima ilmu ekonomi regional. Yang keenam ilmu ekonomi sumber daya alam. Yang ketujuh ilmu ekonomi sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu ilmu ekonomi syariah. Selanjutnya ada kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan barang dan jasa. Yang pertama ada kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada sehingga tercapainya kemakmuran. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitasnya. Ada yang membacakan?
Bo. Pertama itu adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Yang A, kebutuhan primer. Artinya kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya makanan, pakaian, dan perumahan. Yang B yaitu adalah kebutuhan sekunder. Artinya kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya meja, kursi, lemari, peralatan, atau perlengkapan rumah tangga. Yang C, kebutuhan tersier, artinya kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Kebutuhan tersier dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder, misalnya rumah mewah dan pakaian hasil karya perancang luar negeri. Baik, terima kasih Marisa. Jadi yang pertama itu ada kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan manusia yang mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, misalnya seperti makanan, pakaian, dan rumah yang wajib dipenuhi untuk semua. Dan yang kedua kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan sekunder ini setelah terpenuhinya kebutuhan primer, misalnya seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya lainnya. Kebutuhan tersier yaitu setelah terpenuhinya kedua kebutuhan primer dan sekunder tadi, misalnya seperti rumah mewah dan pakaian. Selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, artinya kebutuhan yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia, misalnya makanan, pakaian, dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani, artinya kebutuhan manusia bersifat kejiwaan atau rohani, misalnya hiburan, agama, pendidikan, rekreasi, keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Nah, yang ketiga ada kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Kita silakan bacakan. A, ada kebutuhan sekarang, artinya kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan, misalnya buku dan alat tulis bagi siswa, obat bagi orang sakit, makan minum, berpakaian, dan sebagainya. Yang B, kebutuhan mendatang, artinya kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan tetapi sekalipun kemudian demikian perlu dipersiapkan dari sekarang, misalnya tabungan dan payung sebelum musim penghujan. Oke, terima kasih Dika. Nah, sampai sini kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ada kebutuhan menurut subjek dan konsumennya. Yang pertama yaitu ada kebutuhan perseorangan atau individu, artinya kebutuhan yang langsung berhubungan dengan pribadi-pribadi manusia, misalnya kacamata bagi orang yang membutuhkan kacamata, alat pertanian bagi petani, dan buku pelajaran bagi pelajar. Yang kedua, kebutuhan masyarakat atau sosial, artinya kebutuhan untuk umum atau masyarakat yang punya kepentingan sama, misalnya jalan, jembatan, sekolah, pasar, waduk, dan bendungan. Yang B, ada alat pemenuh kebutuhan atau barang dan jasa. Yang pertama ada barang menurut sifatnya. Tadi Kasma yang membacakan yang bagian A. Barang ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan baik tenaga maupun uang. Misalnya makanan, minuman, pakaian, rumah, dan air mineral. Semuanya harus kamu dapatkan dengan melakukan pengorbanan. Pengorbanan itu misalnya kamu harus membayar dengan sejumlah harga tertentu. Baik, terima kasih Norma. Yang kedua ada barang bebas, adalah barang yang tersedia dan tidak terbatas jumlahnya, sehingga untuk memperolehnya tanpa mengeluarkan pengorbanan, seperti kayak barang ekonomis tadi kan harus memenuhi pengorbanan. Contohnya yaitu air, udara, sinar matahari, angin, dan hujan yang dapat kamu peroleh tanpa melakukan pengorbanan. Yang kedua ada barang menurut fungsinya, tujuan penggunaannya. Yang pertama ada barang konsumsi, adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia atau barang jadi. Barang konsumsi disebut juga barang siap pakai, misalnya sepatu, baju, kaos, dan televisi. Yang kedua, barang produksi atau barang modal adalah barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen, tetapi merupakan alat pembantu dalam proses produksi, misalnya seperti mesin, gedung, bangunan, pabrik, tanah, dan bahan baku. Selanjutnya ada barang menurut wujudnya. Silakan bacakan Ai Dewi. Barang menurut wujudnya. A. Barang konkret atau nyata atau material adalah alat
Alat pemenuh kebutuhan manusia yang berupa zat dapat diraba dan dilihat, misalnya rumah, makan, sepeda, motor, mobil, dan perhiasan. B. Barang abstrak atau imaterial adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak dapat diraba dan dilihat tetapi dapat dirasakan atau lebih dikenal dengan jasa, misalnya nama baik atau profil, hak cipta, dan merek dagang. Baik, terima kasih Ayu. Selanjutnya ada barang menurut cara penggunaannya. Yang pertama ada barang substitusi, adalah barang yang dapat saling menggantikan. Artinya, bila tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan dengan barang yang lainnya. Misalnya baju dengan kaos, teh dengan kopi, mobil dengan sepeda, motor, dan kompor dengan tungku. Yang kedua adalah barang komplementer, adalah barang yang dapat saling melengkapi. Artinya cara penggunaannya digabungkan dengan barang yang lain. Misalnya baju dengan celana, kopi dengan gula, mobil dengan bensin, dan kompor dengan minyak tanah. Apakah kalian semua paham? Paham, Bu. Yang terakhir ada barang menurut cara pengerjaannya. Silakan Marisa, tolong bacakan. Kelima, barang menurut cara pengerjaannya. Yang A, barang mentah atau bahan mentah adalah barang yang baru dihasilkan oleh alam, misalnya hasil pertanian dan hasil perkebunan. Yang B, barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi, misalnya tepung, kulit, dan kain. C, barang jadi adalah barang yang telah selesai mengalami proses produksi dan langsung dapat dikonsumsi, misalnya sepatu, kaos kaki, tas, dan pakaian. Baik, terima kasih Marisa. Yang terakhir ada materi tentang skala prioritas. Skala prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, manusia dapat mengetahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang harus ditunda. Hal-hal yang perlu dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat urgensinya. Marisa, silahkan bacakan yang pertama. Yang pertama adalah tingkat urgensinya. Dalam menentukan pilihan mana yang harus didahulukan, perlu mempertimbangkan seberapa jauh tingkat kepentingan kebutuhan yang diperlukan tersebut. Terima kasih Marisa. Yang kedua ada pertimbangan masa depan. Dalam menghadapi pilihan yang sulit, faktor masa depan perlu dipertimbangkan. Yang ketiga ada kemampuan diri. Jika silahkan bacakan. Kemampuan diri dalam menentukan pilihan perlu menggunakan kemampuan yang dimiliki, baik kemampuan materi maupun non materi, sehingga pilihan yang dijatuhkan bisa tepat. Terima kasih Ika. Yang terakhir ada kesempatan yang dimiliki. Apabila sesuatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka kebutuhan tersebut perlu diperlukan. Nah, dari awal tadi, apakah kalian semua paham dan mengerti? Oke, kalau gitu ibu yang bertanya ya. Tadi kan ada 8 pembagian konsep dasar ilmu ekonomi dalam ekonomi terapan. Nah, sebutkan 5 konsep dasar ilmu ekonomi dalam ekonomi terapan. Ada yang bisa? Saya, Bu. Silakan Bika. Yang pertama ada ilmu ekonomi moneter ilmu. Yang kedua ada ilmu ekonomi publik. Yang ketiga ada ilmu ekonomi industri. Yang keempat ada ilmu ekonomi internasional. Dan yang kelima ada ilmu ekonomi regional. Oke, terima kasih Bika. Nah, untuk kebutuhan tadi itu ada 3 kan, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, sebutkan dan jelaskan pengertian ketiga tersebut. Ada yang bisa? Bu, silakan Marisa. Yang pertama itu adalah kebutuhan primer, artinya kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu, misalnya makanan, pakaian, dan rumah. Yang kedua itu adalah kebutuhan sekunder, artinya kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap setelah
kebutuhan primer terpenuhi, misalnya meja, kursi, lemari, peralatan, atau perlengkapan rumah tangga. Yang terakhir itu adalah kebutuhan tersier, artinya kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Kebutuhan tersier dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder, misalnya rumah mewah dan pakaian hasil karya perancang luar negeri. Baik, bagus, terima kasih Marisa. Nah, Ibu berikan satu pertanyaan lagi tentang kebutuhan roh sifatnya. Tadi kan ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani, Tika? Kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, misalnya makan, pakaian, dan juga olahraga. Ya, terima kasih Tika. Oke, karena kalian semua sudah paham, Ibu akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A yang di depan, kelompok B yang di belakang. Marisa sama Ibu. Ibu beri waktu 3 menit ya. Nanti ada salah satu dari kalian perwakilan di depan menjelaskan ya. Ibu. Selesai ya semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dan dipresentasikan. Siapa dulu, Bu? Kelompok 1 dulu. Bu. Perwakilan. Jadi, ilmu ekonomi regional adalah ilmu yang mempelajari bagaimana makro ekonomi lokal dan regional mempengaruhi pertumbuhan, pengembangan, dan distribusi sumber daya ekonomi. Di mana contohnya adalah pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan. Yang kedua adalah ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA. Ilmu ekonomi SDA adalah mempelajari pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya alam seperti tanah, air, mineral, dan energi. Contohnya adalah analisis dampak ekstraksi minyak bumi terhadap ekonomi suatu negara. Cukup, Bu. Baik, terima kasih Norma. Silakan kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Yang pertama itu adalah ilmu ekonomi moneter, yaitu cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kebijakan yang berkaitan dengan uang, perbankan, dan pasar keuangan. Contohnya itu seperti inflasi, suku bunga, sistem perbankan, dan pasar valuta asing. Yang kedua itu adalah ilmu ekonomi publik, adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari cara pemerintah mempengaruhi alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Contohnya seperti pajak, subsidi, kebijakan pengeluaran publik, regulasi, redistribusi pendapatan, dan analisis biaya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih Marisa. Sekarang Ibu mau memberi pertanyaan kepada semua. Siapa dapat dan jawabannya itu tepat yang mendapatkan hadiah. Langsung spontan aja bisa. Sebutkan langsung jawab. Jelaskan pengertian ekonomi terapan. Ayo. Silakan Norma. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerapkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif, Bu. Terima kasih Norma. Silakan Norma maju untuk hadiahnya. Ini aja kah? Satu aja. Oke, terima kasih, Bu. Wow. Oke. Berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Itu dengan kita bacakan kesimpulan. Ada yang mau baca kesimpulan? Silahkan Vika.
Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Definisi ilmu ekonomi dapat bervariasi, tetapi umumnya mencakup analisis biaya manfaat, perilaku manusia dalam alokasi sumber daya, dan aturan-aturan dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi dibagi menjadi ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan, dan metode analisis yang berbeda-beda. Cabang-cabangnya termasuk ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi industri, dan lainnya. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa sangat beragam dan tidak terbatas. Kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan intensitas sifat, waktu pemenuhan, dan konsumen. Alat pemuas kebutuhan, baik barang maupun jasa, memiliki berbagai karakteristik penting dalam konteks ekonomi. Menentukan skala prioritas kebutuhan memerlukan pertimbangan urgensi, masa depan, kemampuan, dan kesempatan yang ada. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, ekonomi dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memenuhi kebutuhan yang paling penting. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Tika. Oke, setelah bacaan kesimpulan tadi, artinya berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Ibu untuk kalian terus belajar, kerjakan PR-nya, terus tetap semangat. Itu saja penyampaian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.